Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Alisa Mustari dari kelas non-reguler B semester 3 dengan NPM 74201211192. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen pengajar Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Baik, dilanjutkan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu bentuk ketiga turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi memori Van Tohliting memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan yaitu ada kerjasama secara sadar, ada kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang tidak atau yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Kemudian bentuk keempat, pengajur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara pengajur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya adalah dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua yaitu secara limitatif atau terbatas. Dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis dan yang dibujuk atau digerakkan yaitu auctor materialis. Pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas. Dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. Pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi pengajur atau penggerak yaitu adanya kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang, menggerakkan atau mengajurkannya dengan daya upaya atau sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2. Pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah untuk kepastian hukum dan untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif, ini ada kritik dari Hazewickel Suringa yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya, ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh, tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk ke dalam menggerakkan.